Oke teman-teman, terima kasih kalian telah mengklik video ini. Jangan lupa kalian like, komen, dan juga subscribe teman-teman. Kepada yang terhormat Saudara Insinyur Haji Joko Widodo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruslan Buton, mewakili suara seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat prihatin dengan kondisi bangsa saat ini. Di tengah pandemi COVID-19, saya melihat tata kelola berbangsa dan bernegara yang begitu sulit dicerna akal sehat untuk dipahami oleh siapapun. Kebijakan-kebijakan saudara selalu melukai dan merugikan kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah ancaman lepasnya kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kami cintai ini. Suka atau tidak suka, di era kepemimpinan saudara lah, semua menjadi kacau balau alias amburadul dalam segala hal. Entah karena ketidakmampuan saudara, atau bisikan kelompok yang memiliki kepentingan yang tidak saudara pahami, atau mungkin karena saudara telah tersandra oleh kepentingan para elit politik. Di sini saya tidak akan memaparkan kebijakan-kebijakan saudara yang lebih banyak merugikan rakyat, bangsa dan negara, sebagai bentuk etika berkomunikasi saya terhadap saudara yang kebetulan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Saudara Joko Widodo yang saya hormati, semua sistem yang berlaku di negeri ini bagaikan benang kusut yang sangat sulit untuk dirajut kembali. Oleh karenanya, dengan bahasa yang sangat sederhana ini, saya memohon dengan hormat agar saudara dengan tulus dan ikhlas secara sadar untuk mengundurkan diri dari jabatan saudara sebagai Presiden Republik Indonesia. Hal ini perlu dilakukan demi kepentingan bangsa untuk menyelamatkan negara Kesatuan Republik Indonesia sebelum kedaulatan negara benar-benar runtuh dan dikuasai asing, terutama Cina komunis. Oke teman-teman, kutipan pertama ini dari sword.com ya teman-teman. Oke, di sini kemarin siang penulis dicolek oleh beberapa penulis Sword tentang berita di situs abal-abal berkedok Islam milik orang PKS atau dalam kurung portal Islam bernama Abu Asam Surhim alias Solihun seperti yang terlihat berikut ini. Gelut terus tuh. Oke, situs abal-abal berkedok Islam tersebut mau membuat framing jahat pihak militer tidak suka dengan Presiden Jokowi. Dengan kata lain, situs milik orang PKS tersebut ingin mengadu domba antar militer dengan Presiden Joko Widodo. Judul dan foto covernya memperlihatkan Ruslan Buton yang mengenakan seragam militer merupakan membuat surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo untuk mundur. Bila tidak mundur, kemungkinan akan terjadi revolusi. Bukan orang PKS bernama Abu Hasan Surhim alias Solihun yang berada di balik situs PKS. Piungan yang berubah menjadi portal piungan dan sekarang berkedok Islam menjadi situs portal Islam. Mungkin orang awam akan terpengaruh dengan farming jahat situs portal Islam seolah militer tidak suka dengan Presiden Jokowi. Padahal kita juga bingung siapa itu Ruslan Buton yang mengirim surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo untuk mengundur, atau bila Presiden Jokowi tidak mau mundur maka akan terjadi revolusi. Sebenarnya rakyat tidak perlu heran jika ada mantan atau oknum TNI yang tidak suka dengan Presiden Jokowi. Waktu Pilpres kemarin banyak yang tidak mendukung Presiden Jokowi. Lalu siapa sebenarnya Ruslan Buton ini yang katanya cinta dengan NKRI ini? Pada September 2019 lalu, dia juga membuat pernyataan terbuka kepada Presiden Joko Widodo yang katanya tidak tegas menghadapi kelompok Bintang Kejora. Dikutip dari Info Militer Indonesia, salah satu grup Facebook, ternyata Ruslan Buton ini adalah mantan TNI dengan pangkat terakhir sebagai kapten yang masuk dalam kategori perwira pertama di bawah perwira tinggi, perwira menengah. Dan pada awal tahun 2020, para serdadu yang pernah tergabung dalam TNI berkumpul untuk mendeklarasikan yayasan yang menjadi organisasi para mantan tentara tersebut.
Organisasi ini diberi nama Yayasan Serdadu EKS Trimatra Nusantara. Yayasan ini adalah ide dari mantan tentara untuk melanjutkan perjuangan mereka membela Ibu Pertiwi. Deklarasi ini dilaksanakan di kawasan Cikini, Jakarta, hari Sabtu 25 Januari 2020. Pendeklarasian yayasan tersebut dimulai dengan pembukaan serta pembacaan akta notaris dan dilanjutkan dengan pengukuhan oleh Ketua Umum Yayasan Serdadu EKS Trimatra Nusantara, Ruslan Buton. Acara tersebut juga dihadiri oleh pengurus dan anggota Serdadu EKS Trimatra dari 3 kesatuan, juga hadir Maijen Purna Pirayan Soenarko dan Sri Bintang Pamukas, dan Wakil Pemprov DKI Jakarta. Ternyata Ruslan Buton ini adalah mantan TNI yang sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Yayasan Serdadu EKS Trimatra Nusantara. Yayasan Serdadu EKS Trimatra Nusantara ini dibentuk dari ide para mantan tentara untuk melanjutkan perjuangan mereka membela Ibu Pertiwi. Tetapi kenapa dihadiri Sri Bintang Pamukas yang merupakan tersangka kasus makar pada tahun 2018 silam? Dan ternyata Ruslan Buton ini adalah salah satu pendukung Said Didu yang merupakan tokoh oposisi terhadap pemerintah Indonesia yang sah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi saat ini. Ruslan Buton, Ketua Umum Yayasan Serdadu EKS Trimatra Nusantara, yang mendeklarasikan dihadiri oleh Sri Bintang Pamukas, tersangka kasus makar pendukung Said Didu, pernah membuat surat gugatan kepada pemimpin negara, katanya tidak tegas terhadap kelompok Bintang Kejora tahun 2019 lalu. Dan tahun 2020, Ruslan Buton kembali membuat pernyataan terbuka, minta Presiden Jokowi mundur, dan bila tidak mundur maka kemungkinan akan terjadi revolusi. Maksudnya mau mengancam revolusi jika Presiden Jokowi tidak mau mundur. Dikutip dari Sword. Jadi teman-teman, sekilas profil dari Ruslan Buton, Ketua Umum Yayasan Serdadu EKS Trimatra Nusantara. Pendeklarasi dihadiri oleh Sri Bintang Pamukas, tersangka kasus makar dan pendukung Said Didu ini. Dan teman-teman, sedikit berita lagi teman-teman tentang profil Ruslan Buton. Ruslan Buton ini pernah ditahan dan diperiksa secara intensif di Detasemen Polisi Militer atau Denpom XV1 Ternate karena terlibat kuat menganiaya Lagode yang merupakan seorang petani cengkeh yang dihukum karena mencuri singkong parut 5 kg seharga 20.000. Pada 24 Oktober 2017 jam 4:30, Lagode dianiaya hingga tewas di pos Satgas Pamrawa. Sekujur tubuh Lagode berlumuran luka, gigi atas dan bawah dicabuti hingga ompong, kuku di jempol kaki kanan copot, bagian bibir mata hingga pipi kanan bengkak. Setelah kasus ini dibawa ke pengadilan militer Ambon, Kapten Infanteri Ruslan divonis penjara 1 tahun 10 bulan dan hukuman tambahan dipecat dari TNI AD. Pengakuan sejumlah saksi termasuk istri Lagode dan sejumlah warga sidang yang berlangsung pada 2 dan 9 Mei 2018. Diketahui bahwa penyiksaan terhadap Lagode dilakukan secara terencana dan bersama-sama oleh Ruslan Buton dan para anggotanya. Persidangan juga mengungkap para terdakwa sudah menyiapkan alat-alat untuk menyiksa Lagode hingga tewas. Di antaranya berupa tang untuk mencabut gigi dan kuku, selang untuk mencabut, serta barbel seberat 10 kilo untuk dijatuhkan pada kaki Lagode. Kesaksian lain mengungkap adanya dari pra terdakwa untuk menghindar dari tanggung jawab usai penyiksaan Lagode, yaitu dengan menghilangkan barang bukti penyiksaan termasuk mengubur pakaian Lagode setelah dinyatakan tewas. Saksi juga mengungkap bahwa terdakwa sempat melarang keluarga merekam atau mengambil gambar dari luka-luka Lagode saat hendak memandikan jenazah. Ternyata ini kelakuan Ruslan Buton yang pernah dihukum 1 tahun 10 bulan dan hukuman tambah dipecat dari TNI AD sekarang. Mengajak kita untuk melengsarkan Presiden Jokowi. Sedangkan dia mantan
kasus dari Saan Misan Lagode sampai tewas teman-teman. Oke, jadi kalian teman-teman nilai sendiri teman-teman bagaimana pendapat kalian, dan itulah teman-teman sekian dari artikel-artikel yang saya baca. Nanti saya akan tulis di deskripsi artikel-artikel yang mendukung tentang apa yang saya bilang teman-teman. Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, karena mungkin ada berita baru kalian akan mendapatkan.